Setelah dalam episode sebelumnya dijelaskan mengenai perkawinan Dewi Rara Santang atau Syarifah Mudaim dengan Sultan Hud, kemudian kisah berlanjut mengenai lahirnya kedua anak mereka. Jadi setelah beberapa tahun atau 1 tahun lebih menikah, Syarifah Mudaim atau Dewi Rara Santang akhirnya mengandung. Dan singkat cerita, lahirlah kemudian seorang anak laki-laki yang ternyata berwajah tampan, pemirsa. Nah, anak laki-laki itu kemudian dinamai oleh orang tuanya dengan nama Syarif Hidayatullah. Jadi memang Syarif Hidayatullah ini anak yang dinanti-nantikan, pemirsa. Nah, perlu dipahami bahwa kelahiran Syarif Hidayatullah itu membuat bahagia ayahnya. Saking bahagianya, kelahiran Syarif Hidayatullah itu disambut meriah. Bahkan disambut dengan berbagai macam acara. Jadi tabal Ibrahim itu katanya itu dibunyikan. Tabal Ibrahim itu maksudnya gendang Ibrahim, entah seperti apa itu bentuknya, tapi gendang Ibrahim itu namanya gendang Ibrahim itu ditabuh menyambut kelahiran Syarif Hidayatullah itu. Bahkan ada juga bedil ditembakkan ketika kelahiran Syarif Hidayatullah. Bahkan pestanya sendiri itu dilaksanakan selama berhari-hari menyambut anak baru. Nah, pada masa Syarif Hidayatullah baru dilahirkan ini, Pangeran Cakrabuana ini atau Haji Abdullah Iman atau Ki Abdullah Iman ini waktu itu masih berada di Mesir, pemirsa. Jadi belum kembali ke Cirebon, masih berada di Mesir. Dan Pangeran Cakrabuana menyaksikan lahirnya keponakannya Syarif Hidayatullah itu. Kemudian singkat kisah, ketika Syarif Hidayatullah umur 7 bulan, beliau itu dibawa bapaknya menuju ke kota Madinah. Bayi Syarif Hidayatullah itu dibawa ke makam Nabi Muhammad SAW. Begitu beliau bertawasul kepada Nabi Muhammad, harapannya agar anaknya itu menjadi orang yang berguna. Nah, ketika berdoa di makam Nabi Muhammad itu, tiba-tiba Sultan Hud mendapat bisikan. Bisikannya itu mewartakan bahwa kelak anak itu, maksudnya si Syarif Hidayatullah itu, akan menjadi seorang raja di tanah ibunya atau di tanah Jawa. Jadi ketika berdoa itu bapaknya dikabarkan itu mendapat bisik, kalau dalam bahasa ininya ya, bahwa kelak katanya Syarif Hidayatullah itu tidak akan menjadi raja di Mesir, melainkan akan menjadi seorang raja di Pulau Jawa, yaitu di tanah leluhur ibunya. Bisik semacam itu akhirnya mengingatkan Sultan Hud pada perjanjian yang dulu, yaitu perjanjian yang dibuat dengan Dewi Rara Santang di Gunung Tursina atau di Gunung Sinai. Jadi ingat, oh iya, saya itu dulu pernah mengikat janji. Janjinya itu nanti kalau punya anak laki-laki itu akan diizinkan untuk menyebarkan
agama Islam di Pulau Jawa. Jadi ingat kembali gitu Sultan Hud, padahal sudah lupa itu Sultan Hud karena sudah lama kan, sudah 1 tahun 7 bulan lebih begitu perjanjian itu, sehingga Sultan Hud, oh iya ini mungkin kehendak Gusti Allah, mungkin kalau bahasa kitanya gitu. Nah, kemudian pemirsa, tidak lama kemudian setelah peristiwa dibawanya Bayu Syarif Hidayatullah ke Madinah itu, Sultan Hud kembali lagi ke istana dan pulang. Nah, selepas itu Pangeran Cakrabuana atau yang nama lainnya Haji Abdullah Iman itu memohon pamit kepada Sultan Hud dan kepada adiknya Nimas Rara Santang, pamit pulang kembali ke Jawa. Jadi setelah peristiwa tersebut, Pangeran Cakrabuana kembali pulang ke Jawa. Jadi kisah mengenai kelahiran Sunan Gunung Jati itu demikian. Jadi tidak lama setelah menikah, atau 1 tahun lebih saja, lahir. Dan ketika beliau berusia 7 bulan, dibawa ke makam Nabi Muhammad untuk bertawasul di sana. Bapaknya bertawasul. Sementara setelah itu, Pangeran Cakrabuana memutuskan untuk pamit pulang ke Cirebon, mendakwahkan Islam, atau melanjutkan perjuangannya untuk mendakwahkan Islam di Cirebon atau di tanah Jawa.